Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dan hari ini insya Allah kita akan bahas bab 2, yaitu tentang sholat. Di dalam bab 2 tentang sholat ini ada subbab khusus, yaitu tentang sholat Jumat. Dan di kitab Bulughul Maram ini hadirin sekalian, pembahasan tentang sholat Jumat itu ada sekitar 25 hadis. Jadi kalau saya urutkan, hadisnya mulai 260 sampai 284. Jadi ini bab tentang sholat Jumat. Insya Allah kita sudah mempraktekkan, tapi saat ini kita perlu tahu teorinya, kita perlu tahu dalilnya, sehingga di dalam kita mempraktekkan ibadah itu kita menjadi lebih mantap. Dan rumus asal hadirin sekalian, setiap ibadah itu konsep dasarnya adalah perintah. Ya. Kalau tidak ada perintah tidak boleh. Karena itu rumusnya adalah setiap ibadah mahdhah itu awalnya memang dilarang, tidak boleh dikerjakan. Sholat itu tidak boleh dikerjakan, kecuali ada perintahnya. Berarti yang tidak ada perintahnya, tidak boleh dikerjakan. Itu rumusnya, ya. Dan insya Allah kita sudah paham tentang sholat Jumat, tapi hari ini kita akan belajar teorinya. Hadis yang pertama, 260, An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi hari ini kita belajar hadisnya Ibnu Umar dan juga hadisnya Abu Hurairah. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbar. Bahwa mereka berdua, yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, pernah mendengar Rasul berkhutbah di atas mimbar. Jadi kalau kita bicara sejarah hadirin sekalian, mimbarnya Nabi itu kayak apa sih sebetulnya? Pada awalnya hadirin sekalian, mimbarnya Nabi itu hanya kayu dibuat tingkat 3 gitu ya, pada awalnya. Kenapa dibuat tingkat 3? Karena umat Islam sudah semakin banyak, ya. Semakin banyak sehingga pandangan Nabi mungkin agak terhalang begitu ya. Cuman dari kayu dan 3 tingkat, ya. Kemudian baru diperbanyak pada zamannya Muawiyah, tepatnya pada Khalifah Marwan, itu menjadi 6 tingkat. Jadi agak lebih tinggi lagi, ya. Terbuat dari kayu. La yantahiyanna aqwamum an wad'ihimul jumu'at. Hendaklah setiap kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Berarti mafhumul mukhalafahnya itu kalau bicara kebalikan, jadi dalam bahasa hadis itu ada istilah mafhumul mukhalafah. Jadi kalau kita misalnya hendaklah setiap kaum benar-benar menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat, itu kebalikannya hendaknya kita mendirikan ibadah Jumat, maksudnya begitu. Jika kebiasaan meninggalkan sholat Jumat kita lakukan, maka Allah benar-benar akan mengunci hati mereka dan benar-benar mereka termasuk orang yang lalai. Jadi kalau kita tidak mau menghentikan kebiasaan kita untuk sholat Jumat, maksudnya menghindari sholat Jumat, maka Allah akan mengunci hati kita. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tidak ada alasan syar'i, jangan meninggalkan ibadah Jumat. Lupa apa? Ada alasan yang membolehkan tidak sholat Jumat? Ada. Nanti di hadis berikutnya ya. Tapi kalau tidak ada di posisi itu, jangan sampai meninggalkan ibadah Jumat. Rawahu Muslim. Jadi hadirin sekalian, kalau kita bicara sejarah, sholat itu kan difardukan saat di Mekah, ketika Nabi Isra Mi'raj.
Tetapi sholat Jumat ini hadirin sekalian baru dilaksanakan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi sholat Jumat itu baru diwajibkan saat Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kita sering-sering meninggalkan sholat Jumat, maka berdasarkan hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, maka Allah akan mengunci mati hati kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak punya niatan untuk meninggalkan itu ya. Dan sholat Jumat itu disunahkan menggunakan mimbar. Sebisa mungkin menggunakan mimbar. Nah, seperti kita ini kan ada mimbarnya. Itu bukan apa-apa, memang mengikuti sunnah Rasul. Nabi itu kalau khutbah Jumat menggunakan mimbar. Terkait modelnya bagaimana? Memang ada dua versi, ada yang di depan, ada yang ini kan model di belakang ya. Terapnya itu di belakang. Ada yang terapnya di depan. Tidak disebutkan. Ya, artinya boleh saja. Model yang begini atau yang model di depan. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Salama ibnu Aqwa, dari Salama bin Aqwa, kunna nusalli ma'a Rasulillah al-jum'ata. Kami pernah sholat bersama Rasul, sholat Jumat ya. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun mustadillu bihi. Kemudian kami pulang. Ya, setelah Jumatan pulang, sedangkan di kawasan perkebunan itu tidak lagi ada bayang-bayang yang memadai bagi kami untuk bernaung. Sudah ada bayang-bayangnya ya. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih tapi lafadznya dari Bukhari. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin Anda sering mendengar muttafaqun alaih atau sahihaini begitu ya. Bedanya apa? Kalau muttafaqun alaih itu rawinya maupun matannya itu insya Allah sama. Tapi kalau sahihaini itu lafadznya boleh sama atau bisa sama, tapi rawinya bisa sama, tapi lafadz matannya bisa berbeda. Nah, karena itu di sini disebut walafdzul Bukhari. Jadi ini lafadz yang saya ucapkan tadi itu lafadznya dari Bukhari. Nah, kalau Muslim, bagaimana dengan Muslim? Maka kalimatnya berbeda sedikit, tapi maksudnya sama. Bagaimana kalimatnya menurut Muslim? Kunna najma'u ma'ahu idza zalatis syamsu thumma narji'u nattaba'ul alfai'a. Itu kalimat dari Muslim. Kalau yang awal tadi dari Bukhari. Menurut lafadz Muslim disebutkan sebagai berikut. Kami mengerjakan sholat Jumat bersama baginda ketika matahari telah tergelincir. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita dimudahkan dengan jadwal sholat ya. Jadwal sholat ini kan ada di digital ini ya. Digital ini produknya apa Pak? Produk apa? Jadwal sholat ini produk apa? Produk ru'ya apa produk hisab? Saya tanya. Jadwal sholat ini kan ini jadwal timer ini jadwalnya produknya ru'ya apa produknya hisab? Ini produk hisab. Ini produk hisab. Kalau Anda tidak mau melihat, tidak setuju dengan hisab, maka kalau mau sholat itu tidak boleh lihat ini. Apa yang dilihat? Matahari. Iki wes tergelincir belum gitu ya. Masalahnya satu, mendung kan repot. Kalau tidak mendung kan kelihatan mataharinya. Jadi ini maksud saya, kadang ada orang yang anti hisab gitu ya. Enggak bisa Pak, hisab itu produk baru Pak. Produk di zaman Nabi itu ru'ya. Memang betul. Tapi Nabi tidak melarang hisab. Karena itu bagi mereka yang anti hisab, mestinya kalau sholat jangan pakai ini. Nah, lihat matahari aja. Nah, tapi kan kesulitan kita ya. Ini dipermudah oleh teknologi ya. Nah, jadi saya sampaikan, bahkan jangankan ini ya, kalau ngomong gerhana itu loh ya,
Gerhana itu kan sebetulnya taunya dari mana awalnya itu? Kan dari hisab. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang itu sudah ketahuan hisabnya. Kapan terjadi gerhana? Karena ada hitungannya. Karena itu ketika ada WA, pemberitahuan di WA itu ya, insya Allah masjid ini akan melaksanakan sholat gerhana jam sekian, lebih sekian menit. Loh, tahunnya dari mana itu? Ini tahunnya dari hisab. Ya. Nah, jadi mohon yang anti dengan hisab bisa memaklumi. Tapi memang awalnya ru'yah. Nanti juga kita ketika bicara tentang hadis-hadis berikutnya memang tentang ru'yah awalnya. Nah, tapi perkembangan teknologi dan teknologi itu kan terus berkembang ya. Ya. Dulu awalnya Bapak Ibu hadirin sekalian, loudspeaker ini tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh. Ini dikatakan bid'ah. Tetapi ketika itu ada orang membaca Quran tidak kelihatan, kemudian memakai kacamata. Nah, diperbesar kan? Berarti kacamata bisa masuk ke masjid. Loh, kalau kacamata untuk memperbesar penglihatan bisa masuk, kenapa suara tidak? Maka akhirnya loudspeaker ini bisa masuk ke masjid. Dulu awal-awalnya pro kontra ini, loudspeaker masuk ke dalam masjid. Nah, tapi sekali lagi ini adalah perkembangan teknologi, ya. Selama tidak melanggar aturan agama boleh. Bahkan Nabi sudah memberikan garis bawah besar ya, tebel begitu ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Kalau mengacu kepada Nabi, masjid ini tidak sesuai dengan masjidnya Nabi loh. Iya kan? Masjid Nabi kan tidak ada keramiknya. Iya kan? Masa katim balik zaman biyen kan tidak ya. Ini perkembangan teknologi, ya. Karena itu kamu masih ingat kan cerita ketika ada orang kencing di masjid? Kan ada orang kencing ya. Suatu ketika itu ada orang Arab itu orang Arab Badui ya. Itu datang ke masjid di pojokan situ langsung kencing. Umar marah ketika itu. Sudah mau ngambil pedangnya aja, mau ditebas aja. Ini masjid kok diuyui gitu ya. Masjid kok dikencingi. Kata Nabi, biarkan. Lah kenapa kok dibiarkan? Kenapa kok dibiarkan? Orang kencing di masjid kok dibiarkan? Kenapa? Ini kencingnya di dalam masjid loh. Kok sama Nabi dibiarkan? Kenapa? Karena masjidnya Nabi itu bukan keramik, Pak. Tapi dari tanah. Sehingga ketika kencing itu, nek digupui, dikageti, muncrat kan. Janoe tutukno. Karena apa? Nanti kan resap ke tanah, ditutupi lagi sudah hilang najisnya. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin begitu Pak. Wah ini dari keramik ya. Ada orang kencing, biarkan Nabi dulu membiarkan. Ya tidak karu-karuan ya kan. Nah, itu salah memahami hadis ya. Jadi ini perkembangan ya, perkembangan zaman. Jadi hadirin sekalian, waktu sholat Jumat itu berdasarkan hadis ini itu sama dengan waktunya sholat zuhur. Jadi kalau sudah matahari tergelincir, itu sudah masuk waktunya tuh. Saya memang ada jadwal Jumat di sini, saya lupa ya. Di tempat lain itu begini, lupa maksudnya begini ya. Di tempat lain itu ada masjid itu yang menunggu jamaah. Paham maksud saya? Di delok ini jamaahnya masih satu sop, sudah masuk waktunya. Tapi ditunggu dulu supaya jamaah banyak. Yang saya tahu tuh biasanya di masjid-masjid dekat perusahaan ya, itu dipatok 11.45. Nah, dibuat begitu. Padahal ya, kalau sekarang kan 16 atau 15 sekarang. Zuhur. 11 berapa? 18. Hah? Tidak 16. Nah, itu sekitar itu ya. Tapi ada masjid itu yang memulai Jumatan itu 11.45. Padahal mestinya tidak begitu. Yang menunggu sholat Jumat itu ya bukan kita, bukan takmirnya, tapi ya jamaah gitu. Ya apa caranya? Ya mereka segera begitu. Ya. Tapi karena alasan tertentu, karena ini Pak jamaahnya masih sedikit Pak, kita tunggu aja Pak sampai 11.45 lah. Ya karena saya tamu ya, saya kan khotib ya, saya tamu ya, saya manut apa jarine tuan rumah. Tapi seyogyanya kalau sudah waktunya masuk ya, kalau saran saya
dimulai saja. Saran saya begitu, ya. Karena waktunya zuhur itu, waktunya sholat Jumat itu adalah sama dengan waktunya zuhur. Ya. Jika matahari sudah tergelincir. Hadis yang ketiga. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu maqal ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ah. Kami tidak pernah istirahat pada waktu tengah hari dan tidak pula makan, maksudnya makan siang, melainkan sesudah sholat Jumat. Jadi istirahatnya dan makan siangnya itu Nabi biasanya setelah sholat Jumat. Ya. Di sini juga kayaknya ada tradisi tuh, biasanya nggak tahu masih tetap apa enggak itu. Biasanya setelah Jumatan ada makan siang di sini. Ya. Ini berarti mengamalkan hadis ini. Ya. Jadi Nabi itu tidak pernah makan siang atau tidur atau istirahat ya, kecuali setelah sholat Jumat. Ya. Lantas bagaimana Pak kalau saya itu biasanya sebelum Jumatan tidur dulu Pak, supaya kalau Jumatan nggak ngantuk, ya monggo silakan. Tapi kalau berdasarkan hadisnya ini memang Nabi melakukan istirahat itu setelah sholat Jumat, ya, termasuk makan siangnya. Ya. Hadis berikutnya, wa an Jabir, anna Nabiyya kana yakhtubu qa'iman, bahwa Nabi sedang berkhutbah dan saat khutbah itu Nabi berdiri. Jadi khutbah Jumat itu berdiri, bukan duduk begini. Dan insya Allah ini sudah kita praktekkan. Nah, hari ini kita belajar hadisnya dari Jabir, ya. Jabir mengatakan kepada kita bahwa Nabi itu kalau khutbah Jumat sambil berdiri, ya. Faja'at irum minasyam, kemudian datang air itu onta tapi kafilah dagang gitu loh ya. Bapak Ibu dulu ya, orang berdagang itu kan lama ya, atau orang belanja itu kan tidak seperti sekarang. Sekarang asal punya duit, jam berapapun, hari apapun, kita bisa beli. Dulu enggak begitu. Di zaman Nabi itu dulu, kalau orang berdagang itu waktunya enggak setiap hari, mungkin setiap bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Dan biasanya kafilah dagang itu kalau datang itu untuk menunjukkan datangnya gitu ya, sebagai bukti datangnya kafilah dagang itu, biasanya mereka membunyikan bunyi-bunyian. Oh ini untuk pedagang ya. Ada bunyi-bunyian. Ya, mungkin tabu-tabuan atau apa begitu ya, sebagai tanda bahwa ini ada kafilah dagang. Ingat Bapak Ibu, kafilah dagang zaman dulu dengan sekarang atau transaksi jual belinya kan beda ya. Nah, kalau di desa kan masih ada Bapak, istilah pasar legi gitu ya, paing gitu ya. Itu artinya pasarnya buka itu seminggu sekali. Atau setiap pasaran begitu. Misalnya gini ya, saya pernah jumpai di daerah Wonogiri, itu saya lihat pasar ya, tapi kok sepi pasar itu. Terus saya tanya, loh, ini pasar tapi kok sepi? Oh iya, bukanya enggak setiap hari. Bukanya di sini setiap legi. Pokoknya ada leginya gitu, entah Senin legi atau Selasa legi begitu, baru buka. Pasarannya begitu. Nah, jadi di Indonesia pun masih ada, di beberapa desa itu masih ada. Jadi enggak setiap hari buka. Nah, termasuk di zaman Nabi itu faja'at air minas Syam. Kemudian datang kafilah dagang dari negeri Syam, padahal Nabi sedang berkhutbah, ya. Fanfatalan nasu ilayya. Kemudian orang yang sudah duduk mendengarkan khutbah Nabi tadi, begitu dengar bunyi-bunyian, keluar. Kenapa keluar? Kenapa Bapak, Ibu keluar? Padahal mereka sudah di dalam masjid. Mereka sudah mendengarkan khutbah. Kenapa keluar? Karena mereka mau belanja. Karena mereka mendengarkan tanda bahwa ini ada kafilah dagang. Dan nanti kalau sudah ketinggalan, ya nunggu beberapa hari berikutnya atau bulan berikutnya kalau mau belanja. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sekedar informasi. Ketika Nabi masuk ke Madinah, itu kan orang Madinah tidak semuanya Muslim.
Ada yang agamanya Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, kan begitu. Ada yang menyembah api. Apakah Nabi mewajibkan mereka masuk Islam? Tidak. Termasuk sahabat yang masuk Islam itu kan dalam konteks waktu ya, itu kan baru masuk Islam. Boleh jadi dulu agamanya Yahudi, boleh jadi dulu agamanya Nasrani, sehingga masuk Islamnya kan masih baru. Kita sebutnya mu'allaf, kan begitu kan. Artinya pemahaman mereka tentang Islam belum begitu banyak. Maka wajar, pantas saja kalau begitu mereka sedang mendengarkan khutbah Jumat, ada bunyi-bunyian yang menandakan ada kafilah dagang dari Syam, mereka keluar. Coba Bapak Ibu nanti baca surat Jumat ya. Di surat Jumat itu diterangkan ya. Ketika Nabi sedang khutbah itu tiba-tiba mereka keluar. Dijelaskan di hadisnya ini, di hadisnya Jabir, kemudian mereka para sahabat keluar menemui para pedagang. Hatta lam yabqa illa isna athara rajulan. Sampai-sampai hanya tersisa 12. Yang awalnya banyak karena mereka semuanya lari ya, menemui pedagang tadi, maka lam yabqa, tidak tersisa yang ada di masjid itu illa isna asyara rajulan. Kecuali 12. Jadi tinggal 12. Apa yang terjadi? Nabi melanjutkan. Dilanjutkan sama Nabi. Rawahu Muslim. Dari hadis Jabir ini hadirin sekalian, maka ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanafi, jamaah sholat Jumat itu 3 boleh. 3 saja boleh. Sudah boleh mendirikan sholat Jumat. Bagi Imam Syafi'i di Qaulul Qadimnya, jadi Imam Syafi'i itu kalau Anda baca kitab itu ada Qaulul Qadim, ada Qaulul Jadid. Nah, Qaulul Qadim artinya pendapat lama, ya. Qaulul Jadid berarti pendapat yang baru. Menurut Qaulul Qadimnya Imam Syafi'i, sholat Jumat itu boleh cuma 12. Dasarnya hadisnya Jabir. Jabir waktu itu menerangkan orang Nabi sholat Jumat sementara jumlahnya cuma 12. Tetapi Imam Syafi'i di Qaulul Jadidnya mengatakan syarat didirikannya Jumat itu atau ibadah Jumat itu minimal 40 orang. Jadi kalau selama ini gak oleh Jumatan itu kurang 40 wong, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau mengacu ke hadisnya Jabir, masih wong rolas lo gak apa-apa. Karena itu tadi di awal saya katakan, nek wis masuk waktunya sholat Jumat, dimulai saja. Nggak peduli wongnya rolas ya Pak, wongnya 15 ya, gak sampai 20, nggak masalah, boleh. Karena yang penting itu ya ibadahnya itu dimulakan. Nah orang lain kan, karena sholat itu kan sebetulnya untuk kita kan, jangan sampai kita yang menunggu mereka, begitu ya. Oke, jadi 40 itu memang pendapatnya Imam Syafi'i di Qaulul Jadidnya. Nah, pendapat awalnya beliau mengatakan 12 sudah boleh. Jadi kalau begitu gimana Pak? Khutbah kok cuma 3 orang ya, siji khotib, situ adzan, situ jamaah, kan selesai. Pakai khutbah Pak, lo ya pakai. Namanya khutbah Jumat, ada namanya sholat ibadah Jumat, ada khutbahnya ya. Khutbah Jumat itu dilakukan dengan berdiri. Ini dasar hadisnya dari Jabir ya. Tidak boleh gini nih khutbah Jumat, tidak boleh ya. Loh pernah Pak ada hadis Nabi suatu ketika khutbah Jumat dengan duduk? Iya, pernah memang. Tapi karena Nabi itu pernah gemuk ya. Dalam sejarah dikatakan Nabi pernah gemuk sehingga berdiri beliau tidak kuat, pernah ya. Tapi karena kondisi. Tidak ada batasan jumlah jamaah dalam sholat Jumat, tidak ada batasannya. Namun demikian Imam Hanafi memberikan batasan minimal 3, sehingga ada yang khutbah, ada yang mendengarkan. Saya tambah satu lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan saya jeda dulu, kalau enggak nanti saya lanjutkan. Hadis yang kelima, wa an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man adraka raq'atan min sholatil jum'ah wa ghairiha
falyudhif ilaihi ukhra. Barang siapa yang menjumpai satu rakaat dari sholat Jumat, maksudnya sholatnya terlambat ya, imamnya sudah bangkit dari ruko, dari sujud, terus Anda datang, berarti kan terlambat satu. Maka hendaklah ya menambah berapa dia kurangnya itu, baik di ibadah Jumat maupun di sholat-sholat yang lain. Waqad tammat sholatu, yang demikian itu dia dianggap telah menyempurnakan sholat Jumatnya. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdzulahu wa isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Lakin qawwa Abu Hatim irsaluhu, tetapi Abi Hatim memastikan sebagai hadis yang mursal. Nah, hadirin sekalian, terkait terlambatnya jamaah dari sholat itu memang kalau kurang ditambahi. Itu rumusnya. Tetapi terkait dengan Jumat itu ada perbedaan pendapat. Namun demikian jumhur berpendapat bahwa jika kurang satu ditambahi satu. Karena 2 rakaat kan? Tapi nek terlambat 2, maksudnya Anda datang, imam sudah tahiyat misalnya, maka Anda tidak lagi sholat 2 rakaat, tapi Anda sholatnya 4. Karena Anda terlambat. Itu jumhur mengatakan bab tentang sholat Jumat, ya, kalau Anda terlambat 1, nambahi 1. Tapi nek terlambat 2, Anda sholatnya 4. Bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Karena Anda sudah terlambat. Ya. Karena itu sisihkan waktu untuk ibadah Jumat ini. Ya. Sholat Jumat statusnya sah, walaupun tidak mendengarkan khutbah. Hanya saja memang pahalanya berkurang. Memang ada yang mengatakan bahwa ibadah Jumat itu paket. Khutbah dan salatnya. Bahkan di hadis Al-Arba'un An-Nawawi dikatakan malaikat itu mencatat setiap yang datang, ya. Ini kan pintunya banyak ini. Setiap yang datang masuk dicatat. Datang masuk catat. Setiap yang datang masuk catat. Ketika Jumat lah ya. Kapan malaikat berhenti mencatat itu? Ketika khotibnya sudah naik mimbar. Ketika khotibnya naik mimbar, maka malaikat menutup catatan bukunya. Berarti yang datang setelah itu gimana Pak? Seolah-olah tidak dicatat. Sama dengan saya kalau ngajar begini saya. Saya ngajar 7.30 Pak. Saya bilang, ini sepakat apa enggak? Kalau kamu enggak sepakat, kita mundurkan 7.45. Cuman saya punya kebiasaan, kalau Anda datang terlambat 7.31, Anda boleh masuk. Tapi tidak saya absen. Silakan Anda duduk, dengarkan saya enggak apa-apa. Itu hak Anda, tapi kesepakatannya loh ya. Karena saya enggak pernah datang 7.30, saya datang 7.25. Saya ngenteni saya Pak, ngenteni 5 menit. Begitu tab 7.30 saya mulai. Kadang masih tak tegok, apa saya larang? Enggak, silakan duduk. Tapi saya masuk ketika saya absen tak tulisi A begitu. Itu saya mengacu ke konsep hadis tadi itu. Jadi malaikat nyatet itu Pak, masuk satu catat. Begitu khotibnya khutbah tutup. Karena apa? Malaikatnya yang ngurungokno khutbah gitu ya. Tutup. Logikanya apa? Kalau kita tidak mendengarkan khutbah, maknanya tidak dianggap sholat Jumat. Tapi hukum fikihnya status sholatnya sesah. Cuman kita ini tidak dapat tambahan pahala. Itu artinya paket ya. Seyogyanya kita ini bisa datang lebih awal. Bahkan kan ada hadis yang sifatnya bagi saya itu stimulus Pak. Rangsangan. Ya. Yang ada di sop pertama ini kan seperti loh ya. Jangan keliru baca hadis. Seperti orang yang kurban onta, sapi, kambing. Nah saya kan ada di sana gimana Pak? Saya seperti kurban apa Pak? Apa telur begitu? Ya kan tidak ada dalilnya. Ya wes maksudnya papat itu tok. Makanya gimana? Ya berebut lebih awal. Nah ya kan? Makanya saya heran kadang-kadang ada orang tuh datang lebih awal tapi longgone nang pojokan kono Pak. Heran saya. Padahal tuh hak mereka duduk di depan loh ya. Kan ada yang begitu ya. Jamaahnya datang awal, wis dicatat malaikat tapi longgone nang buri. Eman. Nah hadis itu maknanya seperti,
Bukan berarti waktu kurban terus tidak mau kurban. Loh kenapa? Saya setiap Jumat duduk di sop pertama, Pak. Itu saya sama dengan sudah kurban onta, Pak. Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya pahalanya setara seperti ya. Tapi kewajiban kurban ya tetap gitu loh ya. Jangan salah membaca hadis. Jadi walaupun tidak mengikuti khutbah tetap sah. Bahkan yang terlambat tadi juga boleh ditambahi satu ya. Cuma kalau sudah dua-duanya terlambat maka Anda dinyatakan mengganti dengan sholat zuhur. Jadi 4 rakaat ya. Oke, sampai sini dulu 5 hadis saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya berhenti, kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Yeah. Ya. Pada saat pandemi pertama yang virus yang mewabah, Ya. masjid ditutup. Apakah sah sholat di rumah dengan Tuh. Oke. Kalau mengacu kepada pendapatnya Imam Hanafi, boleh. Boleh. Kalau mengacu ke pendapatnya Imam Hanafi, ya. Kan di Indonesia ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita mengacu ke madhab, ya kan ada 4. Tapi rata-rata Indonesia pendapatnya Syafi'i. Kalau pertanyaan Bapak tadi dikaitkan dengan pendapat mayoritas umat Islam Indonesia, mereka mengatakan tidak sah. Tidak sah. Karena itu ada ormas di Indonesia ini yang tidak bermadhab. Paham maksudnya ya? Ada ormas di Indonesia ini yang tidak bermadhab. Maksudnya gimana? Tidak terpaku pada salah satu madhab. Berarti ya bebas mengikuti madhab mana saja. Mungkin sholatnya ikut madhab ini, puasanya madhab ini, hajinya madhab ini, tidak apa-apa. Terus bagaimana nanti di hadis berikutnya ada, kalau memang karena udzur seperti itu, ada, kita menyebutnya mungkin Indonesia ya, karena saking hati-hatinya mengakibatkan itu sebagai udzur syar'i, maka kalau Anda tidak mengacu kepada pendapatnya Imam Hanafi, kalau mengacu ke madhabnya Imam Syafi'i, maka Anda sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Tapi kalau mengacu kepada pendapatnya Imam Hanafi, ya boleh. Yang penting ada khutbahnya. Ya. Lah siapa sing ngrokno yang satunya itu kan 3. Bahkan saya mengatakan 2 pun boleh karena statusnya jamaah. Yang penting ada khutbahnya. Bahkan pernah suatu ketika hadirin sekalian, saya pernah ikut seminar ya di hotel begitu ya. Itu tidak ada masjidnya Pak di hotel itu Pak. Ya. Akhirnya kita waktu itu karena di hari Jumat acaranya ya, akhirnya menggelar tikar begitu ya. Di hallnya itu terus jamaahnya ya peserta itu aja, tidak banyak. Karena tidak semua muslim pesertanya ketika itu ya. Ya kita kira-kira 20-25 gitu aja. Kan sama toh, itu terkait jumlah yang tidak sampai 40. Karena itu pendapatnya Imam Syafi'i ya. Kalau Anda pengikut Syafi'i ya batal salatnya, tidak ikut Jumatan. Kan itu kan pernah ada ya di Surabaya, saya tahu sendiri. Ini masjid. Dempet Pak. Masjidnya dempet itu. Ada itu. Padahal dulu sempat pro kontra ya, maksudnya si jiwae satu saja supaya yang satu bisa lebih banyak. Akhirnya yang satu tidak mengadakan sholat Jumat karena berdasarkan kaidah tadi itu. Akhirnya yang ini buat sholat yang fardu saja minus sholat Jumat. Nah, satunya digunakan untuk sholat Jumat. Begitu. Gitu ya. Silakan. Oke, Bapak. Misalkan ada kita mau sholat Jumat, kemudian ada khutbah, apa kita masuk, kita langsung duduk, atau langsung pada saat ada kita sholat langsung Oke. pada saat Oke. Oke, siap. kira-kira Oke. Nanti di hadis berikutnya ada, tapi saya jawab dulu ya supaya nanti kalau sampai pada hadisnya lebih kuat lagi ya. Ketika ini sebelum menjawab soal tadi begini, pertanyaan tentang sholat ketika masuk masjid itu kan namanya
sholat tahiyatul masjid. Bukan sholat qobliyah Jumat. Jangan keliru lah ya. Jumat tidak ada qobliyahnya. Ya, beda dengan sholat duhur. Kalau Jumat yang ada ba'diyahnya. Ini saya ulang lagi supaya kita tidak salah paham ya. Tapi bagaimana Pak pendapat adalah yang mengatakan qobliyah duhur, qobliyah Jumat ya monggo. Ya, ini kan pendapat ya. Karena ada qobliyah duhur, qobliyah Jumat, maka biasanya adzannya 2 kali ya. Setelah adzan itu pertama langsung dia sholat. Kalau pertanyaan Bapak tadi tentang tahiyatul masjid. Bagaimana sebaiknya kalau mendengar adzan, saran saya berdiri dulu mendengarkan adzan dan menjawab adzan. Kalau saya langsung sholat apa boleh Pak? Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi karena Bapak tanya ke saya, apa hukumnya ketika adzan kita mendengarkan atau langsung sholat? Karena Bapak tanya ke saya, ini pendapat saya, Bapak lebih baik mendengarkan adzan dulu. Setelah adzan baru sholat. Loh, apakah boleh Pak sholat ketika sedang khutbah? Suatu ketika, nanti di hadis berikutnya dikatakan, Nabi itu sedang khutbah, ada orang masuk masjid, terus duduk. Terus sama Nabi diapakan? Ditegur, hei, berdiri. Disuruh apa? Sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Jadi, sholat saat sedang khutbah itu boleh. Tidak apa-apa. Niki, apa bunyi apa Pak? Isa. Bunyi Isa. Jadi boleh. Itu berarti bahwa khotib Jumat itu boleh menegur orang. Tapi rasa-rasanya di sini susah ya dilaksanakan ya. Dengan masjid seluas ini kan, mosok khotib kate ndelok ingin burung salat. Nah, salat saya bingung lah. Terlalu banyak ya. Karena itu kita mewajibkan diri kita sendirilah, mewajibkan diri sendiri lah ya. Sing gorong salat ya salat ya. Itu artinya khotib boleh mengingatkan, yang di atas jangan rame, boleh. Diam dulu, itu boleh. Tidak apa-apa. Nah, tapi biasanya ada juga takmir masjid itu yang menyampaikannya di awal ya. Sebelum khotib naik mimbar itu sudah diingatkan jamaah yang HP-nya dia matikan dulu atau di silent, itu bagus itu. Tapi boleh seorang khotib punya hak otorisasi punya prerogatif untuk menegur. Diam. Corame. Dengarkan. Jangan ngomong dewe begitu. Karena ada dalil yang mengatakan kalau orang mengingatkan orang aja, pemane ngomong dewe ya. Ngomong nyilingno wong lega oleh. Kecuali sebelum khutbah. Jadi kalau takmir gimana? Biarkan saja, Pak. Sementing sudah diingatkan di awal. Para jamaah mohon dengarkan khutbah. Menurut saya, ketika khutbah sedang berjalan, takmir enggak usah ngomong, enggak usah jarno. Saran saya loh ya. Karena itu tanggungannya pribadi, bukan takmir. Ya, ansit. Jangan begitu. Gimana Pak? Sudah Pak? Nah, sudah nggih? Sudah nggih? Nggih. Iya. Iya. Mendengarkan, menunggu. Iya. 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 Saya belum tahu pendapat itu, Pak. Tapi kalau menurut saya, karena berdasarkan tadi Nabi boleh ketika Nabi sedang khutbah boleh orang itu sholat, kan begitu ya? Oh, adzan lah ya. Oke. Iya. Iya. Oh, oke. Oke. Boleh. Kalau itu pendapat Ustadz Bapak ya, enggak apa-apa. Itu pendapat. Tapi karena sampai saat ini saya belum menemukan hadisnya, lebih baik mana? Karena bagi saya ketika sedang khutbah itu bukan dilarang kita sholat. Sementara kita menjawab adzan itu juga dapat pahala. Pendapat saya, kalau tadi itu ya tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kaidah fikih
pendapat itu sangat memungkinkan. Pendapat itu ya. Kenapa saya berpendapat begitu? Karena ketika orang tadi belum sholat, saat Nabi sedang khutbah pun disuruh sholat. Kalau memang ketika khutbah kita dilarang sholat, Nabi tidak akan menyuruh orang untuk sholat. Karena tidak boleh orang sholat itu, orang khutbah sholat. Ini pendapat saya, tapi tidak apa-apa, ini perbedaan pendapat. Ya, boleh-boleh saja. Tapi gimana dalil yang kuatnya, ada aqwa begitu ya. Nah, kalau ada dalil begitu, nanti saya cari dasarnya. Oke. Terima kasih masukannya Bapak, nanti saya cari dasarnya. Oke. Bapak mau tanya? Kondisi apakah pada saat kondisi tertentu Rasulullah juga melakukan hisab sebisa mendung itu ya mungkin bingung ya jam berapa nanti ya? Iya. Waktu yang tepat sholatnya, waktu yang seperti apa? Waktu yang hisab itu. Gimana? Apakah Rasulullah melakukan hisab? Oh gitu. Iya, ya zaman Nabi memang tidak ada hisab. Jadi kalau seandainya ada mendung ada apa begitu ya yang tidak memungkinkan dilihat, itu ditakhirkan, dilebihkan. Paham maksudnya ya? Jadi karena tidak ada hisab pakai ru'yah saja. Terus gimana kalau tertutup mendung, tertutup awan atau mendung, maka ditakhirkan. Sama seperti ngomong tanggalan ya. Jadi misalnya sudah masuk waktunya Idul Fitri misalnya, tapi karena tutup mendung tidak kelihatan, maka diakhirkan besok saja begitu. Nah, itu rumusnya, diakhirkan. Kan ibadah itu kalau sebelumnya kan tidak boleh, kalau terlambat kan boleh. Sekarang saya tanya, misalnya sekarang subuh 3.50 ya, 3.50 ya. Anda sholat 3.40 kan tidak boleh. Belum masuk waktunya zuhur. Nah, tapi kalau 3.51 kan boleh. 3.52 boleh. Jadi bagaimana cara Nabi kalau bicara Sa'ban itu kan ya, sebelum masuk Ramadan, karena tertutup mendung sama Nabi yang awal 29 dilengkapi jadi 30, diakhirkan. Itu caranya Nabi karena terkendala dengan cuaca. Tapi andai kan zaman Nabi ada hisab ya Nabi terima juga hisab itu. Ya. Oke, saya punya PR nanti pekan depan atau bulan depan saya carikan dalilnya terkait mana yang lebih afdal, langsung sholat atau mendengarkan azan. Sementara pendapat saya pribadi seperti itu. Nanti kita sampaikan dalilnya. Nah, supaya kita tidak ragu-ragu di dalam beribadah. Sudah masuk waktu isya atau kita lanjutkan? Kita sudah ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sampai di hadis yang kelima. Insya Allah bulan depan kita akan sambung di hadis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.